Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita tidak bisa mengendalikan harga rumah, tidak bisa mengubah algoritma, tidak bisa menghentikan perang, menghentikan inflasi atau cuaca digital yang tak menentu. Tapi teman-teman, kita bisa menyusun ulang rak buku yang kita punya. Kita bisa menyusun icon aplikasi di home screen kita dengan urutan yang perfect, yang sempurna. Kita bisa menyetel suhu AC ke 23 derajat, bukan 22 derajat. Ini bukan perfeksionisme kawan-kawan, bukan pula OCD. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah kecanduan, adiksi, tapi belum punya nama. Hingga hari ini kita namakan micro control addiction. Kawan-kawan, dunia ini terlalu besar. Kepala kita terlalu penuh. Jadi apa yang harus kita lakukan dan mungkin apa yang terjadi pada diri kita sebenarnya kawan-kawan. Kita hidup di era di mana segala sesuatu bisa berubah dalam semalam. Harga naik, kerja hilang, teknologi berkembang lebih cepat dari kesadaran kita bahkan. Kita scroll, kita like, tapi kita juga merasa lost control, kita merasa kehilangan kendali. Dan di tengah kekacauan itu kawan-kawan, manusia mencari satu hal, yakni ilusi kontrol. Psikolog menyebut ini adalah locus of control displacement. Saat kita merasa kontrol atau kendali atas hidup besar kita hilang, otak kita mencari kompensasi dalam hal-hal kecil. Dan itulah awal lahirnya kecanduan mikrokontrol. Kita atur playlist sampai urutannya pas, kita edit caption sampai 7 kali, kita simpan screenshot chat seolah itu adalah warisan digital. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya ruang di mana kita masih bisa berkuasa, masih bisa kita kontrol, masih bisa kita kendalikan. Kawan-kawan, kita berada dalam sistem besar yang diam-diam mengkerdilkan kita. Membuat kita kehilangan akal. Membuat kita tidak lagi kreatif. Sistem sosial sekarang bukan hanya sekedar sistem. Dia sudah menjadi ekosistem pengawasan. Mulai dari social credit score, algoritma yang memilihkan konten, bahkan artificial intelligence yang tahu kamu stres sebelum kamu sadar bahwa kamu stres. Dan manusia kawan-kawan, kita menjadi avatar. Dari apa? Dari sebuah statistik. Kita bukan lagi siapa kita sebenarnya, tapi data-data kita. Riwayat belanja, jam kita tidur atau waktu kita tidur, mood kita saat buka TikTok misalnya, dan semua yang kita lakukan dipantau, disetir, diatur, apalagi yang bisa kita kendalikan selain itu. Tidak ada kawan-kawan. Maka jawabannya adalah hal kecil, karena hal-hal besar di luar kontrol kita, makanya kita mengontrol hal kecil. Lantas tanda-tanda apa saja kawan-kawan yang merupakan kecanduan mikrokontrol ini? Microcontrol addiction.
Tanda-tandanya apa saja kawan-kawan? Kita tahu bahwa ini bukan lagi preferensi. Ini kompulsi dan ada beberapa gejala yang smooth, gejala halus ya. Misalnya perfeksionisme terhadap hal-hal kecil. Chat harus dibalas dengan emoji yang tepat misalnya. Caption harus 100% tone-nya cocok. Atau mungkin loop tidak rasional. Buka aplikasi lalu tutup. Diulang lagi sampai 7 kali sehari misalnya. Ada lagi ritual kecil yang menenangkan. Menyusun barang, menyamakan font, menyusun jadwal yang tak akan kita pakai misalnya. Ada juga panik saat hal kecil berubah. Misalnya wallpaper berubah sendiri. Seperti dunia sudah runtuh. Kawan-kawan, ini bukan cuman habit, bukan cuman kebiasaan. Ini bisa jadi mekanisme bertahan. Karena sistem besar terlalu membingungkan untuk kita lawan. Nah, lantas apakah ini penyakit mental generasi sekarang, kawan-kawan? Apakah ini merupakan sebuah keanehan dari mental kita? Terutama generasi-generasi di bawah kita. Generasi-generasi yang, ya taruhlah Gen Z dan Alpha. Ada teori menarik dari seorang psikolog, kawan-kawan. Psikologi trauma. When the words become unsafe, the brain become the architects of tiny safeties. Dan kita, generasi yang tumbuh di antara krisis, pandemi, kemudian perang digital, dan AI mulai membangun bunker mental lewat hal kecil yang bisa kita kontrol. Kawan-kawan, mikro control addiction ini mungkin belum tercatat di DSM atau buku diagnosis gangguan mental. Tapi dampaknya sangat nyata. Stres kronis, rasa lelah secara sosial, ketidakmampuan menerima perubahan-perubahan besar. Dan yang paling fatal, kawan-kawan, adalah terlalu sibuk menyempurnakan hal kecil hingga lupa memperjuangkan hal-hal yang besar. Baik, kawan-kawan. Pertanyaan besar, siapa dalangnya sebenarnya? Siapa dalang yang sebenarnya? Yang menyebabkan ini semua terjadi? Semua itu sebenarnya juga dikurasi oleh algoritma, kawan-kawan. Di balik kecanduan ini, ada sistem yang sangat efisien. Sistem yang membantu merasa punya pilihan. Padahal kita hanya memilih di dalam kandang. Kita hanya memilih di dalam kandang. Kapitalisme digital butuh kita merasa tidak aman. Agar apa? Agar kita terus membeli. Agar kita terus mengedit. Agar kita terus mengupdate. Agar kita terus mengupgrade. Bahkan mengupgrade diri kita sendiri. Dan celakanya, kawan-kawan, kita merasa itu semua atas keinginan kita sendiri. Padahal kita hanya ingin merasa berkuasa, walau hanya dalam ukuran 12 pixel misalnya. Lalu kawan-kawan, kita mesti membuat kita berubah ke kesadaran. Dari kecanduan menjadi sadar. Tapi begini, kalau kita bisa memberi nama pada
rasa ini, yakni micro control addiction, maka kita bisa mulai memetakan jalan keluarnya, memetakan solusinya. Yang perlu kita sadari adalah saat kita merasa perlu mengontrol hal kecil, ada baiknya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sedang kita hindari untuk dikendalikan. Ada baiknya juga kita perlu melatih, biarkan beberapa hal tetap acak, biarkan ketidaksempurnaan terjadi. Berilah ruang untuk chaos yang tidak membunuh, tetapi chaos tersebut membentuk. Dan mungkin yang paling penting ya, sadari bahwa hidup tidak perlu diatur, tapi dihidupi. Jadi kita perlu sadar hal-hal tersebut, kawan-kawan. Kawan-kawan, ini bukanlah sebuah akhir kehidupan, bukan. Tapi ini sebenarnya adalah awal yang kita pikir sebagai akhir dari semuanya. Mungkin kita tidak bisa mengendalikan dunia. Mungkin kita memang hanya partikel kecil di tengah badai sistem. Atau istilah saya adalah remah-remah momogi. Tapi kita bisa menyadari bahwa kecanduan kontrol kecil ini bukan jalan keluar. Ini bukan solusi, kawan-kawan. Hanya escape, hanya pelarian. Dan dari kesadaran itulah kita bisa kembali memilih. Bukan untuk mengendalikan semuanya, tapi untuk berdamai dengan kenyataan bahwa menjadi manusia adalah membiarkan hidup mengalir apa adanya dan memilih kapan kita ingin kuat berenang, ingin ikut berenang, bukan selalu mengatur arah arusnya. Kawan-kawan, pernah merasa kita terlalu mengatur hal kecil karena hidup terasa tak terkendali? Jika pernah, tulis di komentar, kawan-kawan. Nah, apa ritual mikro kawan-kawan sekalian sehari-hari? Siapa tahu kita bukan satu-satunya. Pada akhirnya, kawan-kawan, kita tutup, kita akhiri di suasana lebaran ini. Kita hidup di dunia yang makin sulit diprediksi. Kita hidup di dunia yang semakin sulit diprediksi, di mana algoritma bisa menebak langkah kita, sistem ekonomi bisa menentukan masa depan kita, dan satu-satunya hal yang masih bisa kita kontrol, yang masih bisa kita kendalikan, yang masih bisa kita kuasai adalah warna filter Instagram, posisi icon aplikasi, atau cara kita melipat selimut. Hal kecil memang. Kita bukan gila, kawan-kawan. Kita hanya sedang mencari rasa aman di dunia yang terasa makin tidak manusiawi. Tapi pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita kontrol. Nanti akan ke sana, kawan-kawan. Apa yang bisa kita kontrol, bukan lagi itu. Tapi apa yang sebenarnya sedang mengontrol kita. Atau siapa sebenarnya yang sedang mengontrol kita. Baik, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan merasa harus menyusun ulang HP 7 kali sehari, atau kawan-kawan stres karena tipu di caption, atau mungkin kawan-kawan gak sakit tapi kawan-kawan juga belum sepenuhnya merasa bebas. Karena saat kita merasa terobsesi untuk mengatur hal kecil, mungkin itu adalah sebuah sinyal atau tanda dunia yang sedang mencuri kendali terbesar otak kita. Dan kawan-kawan, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kalau kita nggak sadar kita dikontrol, kita akan ikut jadi bagian dari mesin yang bikin kita kecanduan. Pilihannya cuma dua, kita mengatur hidup kita sendiri atau diatur sampai kita lupa siapa diri kita.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.